gue udah nyampe di rumahnya guru gue, orang tua gue juga. Dan sekarang gue mau meliput sesuatu yang mungkin berbeda selama ini ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ivan di sini. Sekarang gue masih ada di daerah Perumnas 3 Tangerang, Perumnas 3 Tangerang ya, di Karawaci. Nah, sekarang gue ada di suatu rumah yang tadi gue bilang, di rumah orang tua angkat gue, tempat gue ngumpul. Di sini juga nanti akan ditunjukin sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi ataupun memberikan, menambah wawasan kalian tentang seni dan budaya ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita tengok di dalam ada apa aja. Yuk, assalamualaikum. Nah, ini tempatnya. Nah, nanti kita ulas lagi ya satu-satu tentang gambar-gambarnya yang ada di dinding. Ini sekilas saja. Ntar kita tanya-tanya dulu ya. Oh iya, lupa kita salim dulu sama suhu. Nah, nih yang punya rumah. Nah, ini salah satu pekerja seninya yang mengerjakan ini semua. Ntar lebih detailnya kita bisa tanya-tanya ya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang gambar-gambarnya, sekarang kita wawancara dulu ya. Wawancara tentang awal mula berdirinya Galeri Indonesia Banget ya. Ini hasil karya dari anak-anak Galeri Indonesia Banget. Galerinya ada, cuma nggak di sini. Ini hanya tempat buat percontohan aja ya, percontohan. Kalau ada mungkin ada yang bertamu atau berkunjung kemari, bisa nggak tanpa harus ke galeri ya, mereka bisa ngelihat contohnya. Ini hanya sebagian contohnya aja, nanti kita bahas lagi ya masalah gambarnya. Sekarang saya mau tanya-tanya dikit sama mereka yang mengerjakannya. Sebenarnya sih bukan hanya dua ini aja ya, ada banyak juga yang lain, tapi yang kebenaran yang kedua ini yang lagi ngerjain ya, lagi ngerjain macan ya. Nah, sekarang kita tanya sama salah satunya yang paling ganteng lah gue. Orangnya jarang ngomong ya, sekali ngomong pokoknya nggak jelas dah pokoknya apa yang ngomongin pokoknya. Biasanya orang pekerja seni gitu lebih banyak berkarya daripada bicaranya ya. Oke, namanya siapa Mas? Tanya namanya siapa Mas? Rahmat. Rahmat ya. Tahu gak maksud dan tujuan berdirikannya Galeri Indonesia Banget? Apa nih? Atau ini nih yang satu, siapa namanya Mas? Acep. Acep. Asal dari mana Mas? Dari Cianjur. Orang Sunda nih, Cianjur. Gimana Mas? Galeri Indonesia Banget ini menurut Mas gimana? Maksudnya dari kapan berdirinya? Kira-kira seingatnya aja ya. Ya, kalau diresmikan kurang lebih ya ada setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ya, 2019 ya. Tujuan di adatannya atau diresmikannya Galeri Indonesia Banget itu untuk menghimpun pekerja seni dan untuk mengekspor pekerja seni yang ada di dalam negeri, tapi orientasinya untuk semua kalangan dan semua bangsa sebetulnya, cuman bernama Galeri Indonesia Banget gitu. Jadi Indonesia harus bangkit dengan keindonesiaannya untuk bisa diterima dengan negara-negara yang lain gitu. Yeah. Bahwa Indonesia punya loh gitu. Sip. Sekarang udah apa aja nih yang biasa dikerjain di Galeri Indonesia Banget nih? Maksudnya kan dalam seni lukis kan banyak nih alirannya, terus banyak juga pekerja seninya. Kira-kira
Apa aliran apa maksudnya yang banyak dikerjakan di galeri Indonesia tuh, galeri Indonesia banget tuh biasanya apa aja yang biasa yang udah pernah dikerjain? Ya. Yang untuk dua dimensinya lukis wajah ada yang konte, ada yang berwarna, ada yang di kanvas, tergantung dari customer maunya seperti apa, requestnya gitu loh. Terus bisa juga untuk mural, lukis dinding 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Terus garapan lainnya ada bidang fotografi dan editing foto gitu. Kurang lebih seperti itu, yang ada unsur seni grafis dan seni lukisnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Sebenarnya dari sekian banyak yang udah dikerjain, Mas biasanya lebih seneng seperti gimana aliran yang selama ini tekunin tuh, yang Mas biasa kerjain tuh aliran seni lukisnya yang apa gitu, yang biasa deh, yang paling seneng gitu, paling sering kerjain? Ya. Yang sering saya garap dan sering saya kerjain adalah ilustrasi atau lukis wajah ya. Kalau bicara aliran mungkin bisa dikategorikan naturalis dan realis gitu loh. Nah, yang paling banyak dan yang saya sering garap dan lebih saya sukai adalah naturalis dan realis gitu. Lukis wajah dan mungkin salam lah untuk selebihnya gitu. Nah, ini kan di sebelahnya ada nih, maaf, salah satu contoh ya. Mungkin yang lagi digarap nih. Ya. Ini alirannya apa nih, Mas? Kayak gini. Ini sebutnya apa nih? Ini realis. Tapi belum tuntas ya, belum baru tuntas. dalam penggarapan ya. Ya karena ini baru separuh ya, 50%. 50% baru. Tuh. Biasanya kalau udah gini lebih detail lagi ya. Iya, lebih betul. detail lagi. Ini Kalau baru realis itu detail gitu. detail. Iya, dia mengandalkan detail ya. Nah, detail dan kemiripannya gitu. Oke, sekarang kita tanya-tanya ya. Ini yang ada di dinding ini lumayan besar ya. Ada 3 dimensinya karena sampai ke apa sih namanya kalau di atas ini apa sih namanya? Plafon, langit-langit ya. Ini nyambung sampai ke atas, bahkan sampai ke ubinnya juga. Ini kebenaran lagi berantakan tapi ya bisa jadi contoh lah sampai ke pintunya. Nah, ini yang ngerjain yang nanti yang ulasnya sedikit. Nanti saya tanya langsung ya. Oke Mas, ini jenisnya apa nih kalau begini nih? Kan temanya ada lingkungan ya, ada pohon-pohonan, alam. Nih kayak gini ya, alirannya jenisnya apa nih kalau di seni lukis? Ya, kalau dalam seni lukis orang mengategorikan ini sebagai naturalis ya, naturalis. Tapi penggarapannya secara realis. Nah, naturalis kan sifatnya alam gitu. Kalau realis ya apa yang dilihat ya kurang lebih mendekati kenyataannya. Ya, seperti itu. Terus ini kurang lebih diameternya, kalau totalnya ini kan bentuknya L ya, karena kan menyudut, ini sudutnya, ini sambungannya L sampai ke sana. Kalau di panjangnya itu sekitar 5 meter, 6 meter ya. Tingginya ini sekitar 3 meter, taruh sekitar 18. Belum termasuk plafon ya. Saya pikir untuk dindingnya aja 18 ke 20 meter persegi. Ini berapa lama nih Mas kira-kira pengerjaannya sampai bener-bener ini kayaknya masih belum tuntas ya, karena kemarin ini ada sempat penambahan untuk hewan-hewannya kayak apa sih namanya, bangau, ada juga ini beruang, ada ini juga kan ada penambahan, ada sijangnya juga, dan terus akan terus ditambah lagi. Terus kira-kira ini sebesar ini udah makan waktu berapa lama Mas pengerjaan ini, dari kapan kalau masih ingat ya? Ya sebetulnya ya, yang pertama sudah kelar, tapi ada pembaharuan yang lebih
lebih real lagi, lebih bagus lagi. Jadi kalau ini penggarapan yang baru ini kurang lebih udah ada 3 minggu lah, 4 minggu. Ya. Ya memang selalu ada inovasi, selalu ada penambahan di sisi yang lainnya. Jadi ya waktu itu pada akhirnya tidak menjadi patokan waktu penggarapan itu. Ketika ada ide, karena ini kan sebuah rumah percontohan gitu. Untuk kita mengeksplor, kita berimprovisasi, dan kita juga terus mengeluarkan kemampuan yang kita bisa gitu. Oke. Oke, selain yang di belakang saya ini yang tadi dibahas sama yang ngerjain, saya juga ada di sini ya. Di sini ada lagi di belakang saya. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ini. Kondisinya Ya. Ini masih apa nih Mas? Saya tanya lagi nih Mas. Ini alirannya sama gak sama yang tadi? Sama. Ini naturalis, realis. Kategorinya naturalis, realis. Sama. Ya, ini naturalis, realis. Ya. Realis itu mungkin kalau saya orang awam menangkapnya bahwa itu mendekati Apa yang kita lihat apa itu yang ya aslinya, gitu. aslinya gitu. Kayak ini kan ada padi menguning, ya kan? Ya. Ya kalau kita lihat dari jauh ya kayak kita serasa ada di sekitar persawahan tersebut dan akan mungkin sebentar lagi mau dipanen ya Mas ya. Iya. Jadi kuning. Ya. Jadi naturalis itu kan sifatnya alam ya. Kategori lukisan yang berorientasi ke alam, digarap secara realis, digarap secara detail dan mendekati aslinya gitu. Yep. Ini kalau saya ukur sekitar panjangnya sekitar 7 meter ya, 7 kali 180 apa 2 meter lah kurang lebih. Ini makan waktu berapa lama nih Mas? Sekitar 20 meter persegi lah. Berapa lama nih Mas ngerjain ini? Karena ini memang nggak kontinu ya, secara keseluruhan kalau dilakukan secara bersihnya, hitungan bersihnya itu ya sebulan lebih lah. Iya. Oke, jadi untuk pengerjaan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk seperti ini ya kurang lebih 1 bulan, itu pun tidak dikerjakan setiap hari ya, karena kita masalahnya tidak dengan yang lain, berbenturan dengan keperluan yang lain, dan mungkin juga ada job-job di luar lain yang menunda untuk menuntaskan pekerjaan ini. Tapi sini udah 80% atau 90% udah mendekati hampir selesai, tinggal nanti ada penambahan detail-detailnya. Coba kita lihat sini. Kamu bisa bayangin ya, ini padi menguning ya, dan saya juga sempat ini ada pohon pisang, nggak tahu pisangnya belum keluar ya, dan ini bahannya dari apa Mas? Jadi akrilik ya? Akrilik ya. Betul. Jadi ini pakai akrilik dengan ya sebisanya dengan pengalaman yang ada dari warna-warna dasar ya bisa membentuk seperti ini ya. Ya kan, bisa kayak gini. Pokoknya kelas. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, sampai ini ujungnya ya. Jadi kalau sekarang kan lagi dilarang mudik kan karena corona. Nah sekarang diem aja depan gambar ini udah serasa mudik ya, ada di kampung halaman sendiri. Oke. Ya, sekarang saya masih ada di sini di rumah yang tadi saya sebutin ya, ada di Perum 3. Nah sekarang
ada satu lagi yang lagi dikerjain, yaitu gambar hewan ya, namanya harimau ya, harimau atau macan ya. Ini ya kira-kira baru ya separuh jalan lah, 50% pengerjaan ini kalau dilihat dari jauh seperti ini ya. Nanti mungkin mau disambung lagi ke sebelah kiri ya. Ini baru fokus di satu bidang dulu ya. Oke, ini ada yang tadi saya wawancarain lagi ngelanjutin pekerjaannya. Mas, ini gambar apa Mas? Ya, ini macan, suasananya di hutan belantara ya. Terus ini lagi di alamnya, lagi di alam liarnya ya. Ini baru berapa persen nih Mas kira-kira sampai dia tuntas? Ini baru berjalan berapa lama nih? Udah berapa persen kira-kira? Ini kurang lebih 60% Pak. Oke, ini baru 60%. Ya pastinya akan nanti lebih inilah, bisa lebih. Nah, itu kan kelihatan sketsanya di atas, sketnya. Nah, itulah hasil kunjungan saya ke Galeri Indonesia Banget ya, di rumah pendiri Galeri Indonesia Banget ya. Tadi kita udah wawancara, kita udah juga ngeliput hasil-hasil karya yang ada di sini. Selanjutnya nanti di part kedua, tadi bagian kedua, saya akan mencoba mengulas galerinya ya. Kita akan berkunjung ke galerinya langsung. Di sana kalian bisa lihat hasil-hasil karya yang lain yang tentunya mungkin bisa menginspirasi atau kalian tertarik dengan hasil-hasil karya yang nanti kalian bisa lihat ya. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar ataupun nanti bisa hubungi saya di nomor telepon bawah ya. Oke, ini belum selesai yang di bawah saya. Di liputannya nanti kita langsung ke galerinya. Mudah-mudahan secepatnya bisa saya bikinin kontennya. Oke, demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.